Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Saya Momon di channel Momon Pajak. Kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana menggunakan aplikasi eBupot 21 atau 26 dalam aplikasi DJP Online ya. Ini adalah sebuah aplikasi yang baru saja di-launching oleh DJP yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk membuat bukti potong 2126 sesuai dengan aturan terbaru di PP 58 tentang tarif efektif rata-rata, juga untuk membuat bukti potongnya. Di buku ini merupakan petunjuk dalam menggunakan aplikasi eBupot 2126. Pedoman singkat, aplikasi ini dipergunakan oleh pemotong PPh pasal 21 ataupun pasal 26, dalam hal ini yang digunakan oleh bukan instansi pemerintah, dan diterapkan mulai Januari 2024 ya. Itu disusun oleh teman-teman di kantor pusat ya, Direktorat Jenderal Pajak. Nah, langsung saja kita lihat apa dari panduan yang ada di dalam buku ini. Nanti di dalam buku ini akan menjelaskan secara detail aplikasi yang digunakan ketika menggunakan eBupot 21 atau 26 ini. Jadi nanti di sana akan ada menu dashboardnya, kemudian ada menu bukti potong, daftar bukti potong pasal 21, pasal 26, kemudian ada impor data bukti potong, posting, kemudian ada SPT masa, perekaman, bukti penyetoran, penyiapan, menu pengaturan, peneretangan, dan perekam. Jadi semuanya lengkap di buku penggunaan aplikasi eBupot 2126 ini. Nah, alur aplikasinya, jadi yang pertama adalah login ya. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang berbasis web sehingga tidak memerlukan install khusus yang selama ini mungkin agak cukup repot ya dalam melakukan instalasi SPT21. Sekarang sudah ada di aplikasi DJP Online. Untuk dapat menggunakannya, cukup login di DJP Online. Nanti kita akan lihat bagaimana memunculkan aplikasi ini di DJP Online-nya. Kemudian setelah login nanti kita membuat bukti potong. Dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu coin in ya di input satu-satu atau dengan skema impor data Excel. Jadi nanti akan ada data Excel-nya yang bisa digunakan untuk mengimpor ketika mungkin datanya cukup banyak. Penjelasannya nanti bisa dilihat di bab 3. Namun sebelum melakukan perekaman bukti potong, jadi sebelum melakukan bukti potong, awal sekali juga harus melakukan pengaturan nama dan jabatan ya. Jadi karena tidak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya ketika nama dan jabatan belum diisi. Kemudian setelah buat bukti potong, kita posting ya. Posting itu adalah aktivitas memindahkan data tadi, memindahkan data bukti potong yang telah dibuat atau diterbitkan ke dalam draft SPT. Kemudian dilakukan draft itu bisa melakukan update. Kemudian nanti setelah itu kita merekam pembayaran ya. Kalau ada pembayaran atau ada nilai kurang bayar, setelah memposting, merekam data pembayaran. Jadi proses ini disarankan bagi IP yang memiliki setoran PPh, baik dari pembayaran melalui NTPN ataupun melalui pemindah buku. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Dan yang terakhir adalah submit untuk melakukan pelaporan. Jadi ini merupakan rangkaian terakhir dari Propis PPh pasal 21 ini. Setelah selesai direkam bukti potong dan bukti bayar, itu dilakukan submit untuk melakukan pelaporannya. Nah, kita lihat di aplikasinya. Jadi yang pertama kita login nih, login sebagaimana awal di DJP Online, masuk dengan NIK atau NPWP ya, badan dengan NPWP yang mungkin sudah 16 digit sudah bisa digunakan, kemudian dengan kata sandi, kemudian masukkan captcha-nya. Ini dijelaskan bahwa aplikasi ini sekali lagi adalah berbasis web, jadi wajib pajak cukup login di DJP Online masing-masing. Bisa dengan browser Google, Mozilla, Microsoft dan sejenisnya. Kemudian masuk klik DJP Online, kemudian masukkan NPWP, masukkan sandi, kata sandi atau passwordnya, kemudian kode keamanan atau captcha yang muncul, kemudian klik login. Nah, pertama sekali ini ada contoh ketika dibuka ya akan tampil dashboard seperti di bawah ini. Jadi untuk pertama kali kita akan mengaktifkan dulu menu eBupotnya dengan cara memilih di profil ini ya. Kita klik saja profil, nanti akan ada pilihan aktivasi fitur. Jadi di sini ada banyak sekali fitur-fitur yang sudah dibuat oleh DJP yang mungkin harus diaktifasi dulu. Aktivasinya bagaimana ya? Cukup mengklik saja aplikasi eBupotnya. Kalau kita klik eBupot di sini, eBupot 21, kemudian kita ubah fitur, nanti otomatis kita akan terlogout secara otomatis, kemudian kita tinggal login saja. Login kembali, kemudian kita masuk ke menu lapor ya, dari
menu tampilan depan ya, menu lapor, kemudian pralaporan nanti baru akan muncul di sana EBUPOT 2126. Kita klik saja di sana EBUPOT 2126. Nah, pengguna akan ditampilkan dashboardnya 2126 seperti akan dijelaskan. Jadi selain dengan cara di atas, pengguna juga langsung dapat mengakses dengan cara mengklik EBUPOT 2126 pajak.go.id. Jadi ada dua cara lewat DJP online tadi, atau kalau misalnya sudah diaktifasi bisa dengan e-pajak.go.id ya. Ini mungkin masih dalam tahap pengembangan, ke depan akan seperti ini, bisa langsung dengan e-pajak 2126. Nah, berikutnya menu apa saja yang ada di dalam aplikasi e-Bupet 2126 ini. Jadi menu utamanya nanti akan terdiri dari 4 bagian, yaitu dashboard, bukti potong, SPT masa, pengaturan. Kemudian di tampilan dashboard ini ada daftar SPT masa 21, kemudian di sini ada perbarui, kemudian ada petunjuk pengisian. Kemudian ada bagian A nomor, B nomor BPE, ini menunjukkan bukti pelaporan yang sudah pernah kita laporkan, kemudian masa tahun pajaknya, misalnya di sini 2024, 01 berarti masa Januari 2024, pembetulan kalau dia normal ya keterangannya normal, kalau dia sudah ada pembetulan nanti kebetulan 1, 2 dan seterusnya. Tanggal kirim 16 Januari 2024, nanti di sini ada menu untuk cetak BPE atau untuk melihat SPT-nya dan untuk cetak BPE bukti pelaporan elektroniknya. Nah, kita lihat fungsi-fungsinya ya. Jadi menu dashboard ini berfungsi untuk menampilkan daftar SPT masa PPh 21 yang 126 yang telah dikirimkan secara elektronik ya. Ini tadi keterangannya ya, nomor A baris, nomor B tadi BPE, C masa tahun pajak, kemudian D itu mencerminkan pelaporannya normal atau pembetulan, E tadi merupakan tanggal kirim. Kemudian yang F tadi, lihat BPE dan cetak SPT induknya. Jadi yang F ini, yang di atas ini ada dua, untuk cetak SPT induk dan juga untuk BPE. Nah, di keterangan aksi tadi ada dua tadi, lihat BPE. Jadi tombol BPE ini untuk bisa melihat bukti pelaporan, bukti penerimaan elektronik yang kita sudah lakukan ya, yang telah dikirimkan. Jadi pengguna atau kita juga dapat mengunduh BPE ini ke dalam bentuk PDF atau mencetaknya secara langsung. Nah, jika dicermati ya, ternyata di BPE ini ada QR code ya, yang dapat digunakan untuk mengecek status online dari SPT yang dikirimkan. Jadi untuk memastikan bahwasanya ya memang benar bahwa ini betul-betul merupakan bukti penerimaan elektronik ya. Ada QR code-nya, caranya dengan melakukan scan ya, pemindaian dengan menggunakan perangkat yang telah terpasang aplikasi QR code. Jadi kalau misalnya sudah betul-betul asli ya bisa di-scan di sini. Nah, kemudian yang kedua ada tombol print ya, kayak lambang print ini untuk mencetak SPT induk, untuk melihat dan juga mencetak. Jadi pengguna ya kita dapat mengunduh SPT induk tersebut ke dalam bentuk PDF dan mencetaknya secara langsung ke printer. Ini tampilannya seperti ini, SPT 2126, bisa kita langsung simpan atau kita cetak seperti itu. Nah, balik lagi ke menu tadi ya, pertama menu dashboard, kemudian menu bukti potong. Nah, ini adalah tahap berikutnya ketika kita ingin melakukan penerbitan bukti potong atau pembuatan bukti potong. Jadi di sini ada 4 bagian ya, ada daftar bukti potong, ada daftar bukti potong pasal 21, pasal 26 impor, kemudian posting. Kemudian ada di sini daftar bukti potong. Ada rekam, ada unduh, kemudian di sini ada menu pencarian, kemudian ada kata kunci, kemudian ada bulanan, ada tidak final, final atau tidak final. Nah, masing-masing fungsi dari tampilan yang ada di menu bukti potong ini bisa kita jelaskan ya sebagai berikut. Jadi menu bukti potong berfungsi untuk membuat bukti potong, baik melalui key in ya, key in tadi satu-satu kita input atau melalui skema impor Excel. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana bentuk format Excel-nya. Kemudian juga menampilkan daftar bukti potong yang telah dibuat, kemudian melakukan posting ya, karena di sini ada menu posting. Kemudian di menu posting ini melakukan posting yang telah dibuat dihapus dibetulkan ke dalam draft SPT. Jadi pada menu bukti potong ini terdapat menu 4 submenu, daftar bukti potong pasal 21, 26, import, dan posting. Nah, kita lebih masuk lagi ke dalam ya, masuk ke menu yang tadi ya, daftar bukti potong apa saja. Jadi bagaimana mungkin membuat bukti potongnya?
Jadi submenu daftar bukti potong pasal 21 ini digunakan untuk melihat, mengubah, dan menghapus yang telah diterbitkan dalam bentuk pajak. Kemudian juga bisa merekam bukti potong melalui mekanisme key-in atau mengekspor data PPh pasal 1 dalam bentuk Excel. Nah, kalau melihat, mengedit, menghapus bukti potong, jadi kalau misalnya kita telah membuat, ya kita cari dulu di eh, di tampilan yang di sini ya. Dari tampilan yang di sini kita klik cari, nanti akan muncul bukti potong yang sudah kita buat. Kemudian juga ada menu unduh. Ini tadi ya, pencarian berdasarkan, kemudian kata kuncinya kalau misalnya tadi per periode ya berarti kita masukkan masa pajaknya, kemudian klik cari, dan di sini ada unduh. Unduh ini untuk mencetak ya, sistem menaruhkan untuk dapat mengunduh dalam bentuk formal Excel, kan tombol unduh. Jadi tampilan daftar bukti potong dalam bentuk Excel itu bisa kita unduh di sini, di bagian unduh ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, misalnya contoh bukti potong yang sudah pernah kita buat ya. Ada beberapa, ini contohnya misalnya periode masa 11 2023, ada kode objek pajak, kemudian ada jumlah bruto, jumlah yang dipotong, statusnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tombol aksi. Tombol aksi ini ada beberapa keterangan digunakan juga untuk mencetak bukti potong. Jadi kalau ingin mencetak bukti potongnya ya tadi dari menu bukti potong. Kemudian di sini nanti akan ada, kita cari dulu ya, kita cari masukkan periodenya. Kemudian kita cari, kalau sudah tampil seperti ini baru kita bisa lihat ya, lihat, ubah ataupun hapus ya. Kalau misalnya memang ada hal yang perlu diubah atau ada yang perlu dihapus. Termasuk dalam menu lihat ini ya tadi dalam bentuk tampilan PDF sehingga kita juga bisa langsung mencetak bukti potong tersebut ya. Tombol ubah dan hapus. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita tadi ya, kalau tadi ya pertama untuk melihat saja, mencetak. Kemudian yang kedua kita ingin melakukan perekaman ya. Misalnya baru pertama kali ingin melakukan perekaman bukti potong melalui key-in ya. Jadi ini tampilannya perekaman bukti potong pasal 21 bulanan dan final atau tidak final. Bulanan dan final atau tidak final, yang pertama kita wajib mengisi identitas wajib pajak yang dipotong. Jadi kita masukkan tahun pajaknya berapa, masa pajak, ini semua wajib diisi. Kemudian identitasnya harus jelas, apakah menggunakan NPWP atau NIK. Jadi salah satunya wajib diisi. Jadi kalau tidak ada NPWP, ya dengan menggunakan NIK. Tidak ada NIK, ya dengan NPWP. Kalau tidak dua-duanya, ya tidak akan bisa untuk melakukan perekaman. Kemudian ini di bagian A. Di bagian B jenis pemotongannya. Ini juga otomatis atau sudah ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Ya, akan kita lihat bagian-bagiannya. Kemudian juga di sini adalah perhitungannya. Jadi berapa penghasilan yang diberikan, DPP-nya, tarifnya otomatis akan keluar, juga PPh-nya akan keluar. Karena kita klik hitung, dia sudah melakukan penghitungan secara otomatis. Nah, tadi di sini akan ada penandatangan. Jadi ini di awal ya di bagian pengaturan kita harus set dulu siapa yang menandatangani bukti potong ini, kemudian pilih penandatangan namanya siapa. Kemudian kita contreng di sini menyatakan bahwa pengisian telah benar. Kemudian kita simpan ya. Jadi ada 4 bagian ya. Bagian A identitas, bagian B jenis pemotongannya, bagian C perhitungannya, dan bagian D atau bagian terakhir penandatangan dan klik simpan. Nah, perekaman bukti potong dengan key-in menggunakan atau mengharuskan pengguna merekam satu persatu. Melalui metode ini, pengguna dapat melihat lebih detail ya. Jadi kita betul menghitung satu-satu dan beberapa elemen yang diperlukan ya. Pertama adalah identitas WP yang dipotong, meliputi tahun pajak, masa, dan identitas penerima penghasilan. Jika yang dipilih adalah NPWP, isikan 15 digit NPWP. Untuk nama dan alamatnya akan terisi secara otomatis. Kemudian jika menggunakan NIK juga dengan 16 digit. Nama lengkap dan alamat sesuai dengan KTP, tinggal tekan tombol cek ya. Sistem akan membaca valid jika data yang diisi sudah ada dalam sistem di Dukcapil. Kemudian jenis pemotongannya apa saja? Jadi pada kolom ini kode objek pajak dan transaksi yang dipotong pasal 1 terdapat 16 ya, banyak sekali. Itu seperti 21.100 pegawai tetap, 21.102 penerima pensiun dan seterusnya. Nanti itu akan bisa kita lihat tinggal dipilih saja dan juga bisa dilihat di Excel-nya.
Kemudian ada menu tekan tombol fasilitas jika penerima penghasilan memiliki fasilitas ya. Jika ada SKB, kita menginput data SKB tersebut. Dan penghitungannya, setiap kolom yang dihitung berbeda-beda. Jadi nilainya berbeda-beda tergantung pada jenis kode pajaknya dan tinggal kita klik hitung, maka dia akan berkurang secara otomatis. Pendatangan tadi ya akan terisi secara lengkap adalah dengan memilih jabatan, nama, checklist pernyataan, dan tekan tombol simpan. Oke. Ini daftar bukti potong pasal 26 ya hampir sama dalam pengisiannya. Jadi kalau 21 itu untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, kalau pasal 26 ini mungkin untuk wajib pajak orang pribadi yang berasal dari luar negeri. Menu-menunya hampir sama, sebagian besar bisa dikatakan sama. Cuman mungkin yang perlu diisi ketika melakukan penginputan ini sama di bagian tadi melihat ya, menghapus di bagian merekamnya yang dimasukkan adalah TIN ya. Kalau tadi kita masukkan NPWP atau NIK, kalau di sini kita masukkan TIN atau paspor atau kitas atau kitab untuk menghitung PPh-nya, jenis pemotongannya, penghitungannya, kemudian penandatangannya sama. Yang di input tadi ya tadi bagian identitas, TIN, paspor, kitas atau kitab, jenis pemotongannya, penghitungan PPh, penandatanganan bukti dipotong. Nah, impor. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita akan melakukan impor ini artinya kita menggunakan form Excel. Jadi kalau tadi dengan key-in satu-satu, kalau ini dengan menggunakan form Excel dan nanti kita akan upload. Nah, sub menu tadi ya, di bagian atas ada menu impor digunakan untuk membuat bukti potong secara banyak, secara langsung dalam jumlah banyak. Jadi melalui menu impor ini tidak perlu merekam satu persatu, namun melakukan impor melalui Excel atau template Excel. Nah, template Excel-nya bisa Bapak Ibu dapatkan di mana? Jadi di sini nih, di petunjuk pengisian. Diklik saja petunjuk pengisian, nanti di sana ada form Excel-nya. Diklik di sini. Nah, bagaimana tampilannya? Nanti coba lihat ya. Tampilan Excel-nya seperti ini. Oke, ini sudah kelihatan. Ada 6 sheet ya. Ada rekap, ada 21, rekaman 21, 26 untuk rekaman 26. Ini referensi tidak perlu kita isi, cukup untuk kita lihat saja referensinya. Referensi kode negara dan referensi PTKP. Yang paling penting adalah kita mengisi di sini dan di sini. Jadi ini rekapannya dibuat secara manual ya, tidak bisa kita tidak otomatis. Jadi harus perhatikan kita sudah menginput di sini, itu nanti akan kita buat rekapnya di sini. Nah, kita kembali ke petunjuk pengisian tadi. Baik, tadi ada sudah 6 sheet. Silakan kita isi 3 sheet pertama yaitu sheet rekap, sheet 1 atau sheet 21 atau sheet 26. Jadi kalau misalnya tidak ada 26 ya cukup sheet rekap dan sheet 21. Lalu nanti pada apa namanya setelah selesai kita akan melakukan impor data tersebut, kita harus save dengan 15 digit NPWP. Jadi contohnya NPWP-nya di sini 10123456788-062, maka file Excel-nya itu 01235558.062.000.xls ya. Jadi itu format untuk melakukan perekaman Excel-nya. Jadi harus dibuat seperti itu. Untuk memahami lebih mendalam, mari kita lihat satu-satu. Jadi di bagian file Excel ini, itu pertama adalah sheet rekap. Jadi sheet ini berdasarkan rekapan jumlah bukti potong yang diimpor dengan menggunakan Excel berdasarkan pada data yang kita isi di 21 atau 26. Jadi harap diedit secara manual ya, karena dia tidak otomatis mengambil data, tidak terkoneksi dengan data di sini, tapi di input manual ya. Maksudnya, misalnya kalau misalnya tahun pajaknya 2024, masa pajaknya 1 ya diisi 1, masa Januari itu, masa pajak Februari diisi Februari, Maret diisi 3 dan seterusnya. Kalau jumlah putih potong ya jumlah putih potong yang kita buat dalam aplikasi dalam sheet di 21 ini. Nah, sheet 21 ini perhatikan Bapak Ibu. Jadi sheet ini berisikan data bukti potong yang akan dibuat melalui mekanisme impor. Pada sheet ini terdapat 17 kolom ya, yang masing-masing memiliki format sel yang berbeda. Jadi kita lihat satu-satu. Jadi 17 kolom itu ada kolom nomor,
Jadi formatnya general ya. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi sebenarnya kalau di tampilan Excel-nya tadi sudah formatnya baku ya, tidak perlu diganti-ganti. Kemudian tanggalnya juga formatnya seperti ini, pengisiannya. Kemudian penerima penghasilan NPWP atau NIK. Jadi kalau kita coba lihat lagi Excel-nya ya di bagian ini tadi formatnya nomornya 1, kemudian tanggalnya formatnya seperti ini bentuknya teks, kemudian NPWP, kalau dia ada NPWP kita isi di sini, kemudian NPWP-nya kita masukkan. Nah, yang lain-lain tidak perlu, NIK tidak perlu, nama tidak perlu, alamat kalau dia sudah ada NPWP. Tapi kalau misalnya yang kita ingin masukkan adalah NIK, berarti kita isi di sini NIK. NPWP-nya tidak perlu kita input, kita cukup masukkan NIK, nama dan alamat sesuai NIK tersebut. Jadi harus sama persis dengan data yang ada di Dukcapil. Ini balik lagi ke keterangan panduan pengisiannya. NPWP, NIK, nama penerima, alamat penerima, kemudian ada kode wajib pajak. Kode wajib pajak ini lihatnya di mana? Ya di Excel-nya tadi kan sudah ada referensinya ya, ada referensi di sini. Ini kode wajib pajaknya ya kita lihat di sini. Ada pegawai tetap, penerima pensiun, pegawai tidak tetap, distributor, agen asuransi, kemudian penjajah barang dan seterusnya. Jadi kita pilih sesuai dengan pemberian penghasilan yang kita berikan. Baik, kita balik ke petunjuk penggunaannya, kode objek pajak, kemudian kolom ya. Tadi peneratangannya apakah menggunakan NIK NPWP? Kalau menggunakan NIK ya kita tidak perlu mengisi NPWP, kalau menggunakan NPWP tidak perlu mengisi NIK ya, jadi salah satu. Kemudian NPWP peneratangan, kalau dia menggunakan NPWP, kemudian misalnya tidak menggunakan NPWP, menggunakan NIK peneratangannya berapa, kita input. Kemudian kode PTKP. Nah, kode PTKP tadi juga ada di form Excel tadi ya. Di form Excel tadi itu ada PTKP nih di sini. Jadi ketika kita akan mengisi di sini, rekap 21 ini kan ini tadi peneratangan ya, salah satu saja. Kalau NPWP ya berarti kita masukin NPWP. Kemudian NIK, kalau tidak ada NPWP di sini kita ketik NIK, NPWP tidak perlu kita isi. NIK-nya, nah kode PTKP-nya di sini. Jadi status yang kita berikan atau yang akan kita buat bukti potongnya tadi itu statusnya seperti apa? K1, K2, K3 ini nilainya sudah ada. Kemudian klik ke sini, apakah merupakan pegawai harian? Ya, kalau misalnya dia merupakan pegawai harian, kita klik iya. Kalau misalnya tidak, ya klik tidak. Apakah menggunakan gross up? Ya, gross up ini artinya PPh-nya ditanggung oleh perusahaan ya. Tapi kalau misalnya dipotong dari pegawai, ya berarti tidak. Penghasilan brutonya, apakah mendapatkan fasilitas? Ini harus diisi. Kemudian nomornya, ketika memang ada fasilitas SKB. Kita balik ke pengisian. Oke, ini panduannya. Nah, sama di sheet 26 juga seperti itu ya. Cuman memang yang perlu diisi di Excel-nya mungkin tadi TIN-nya ya. TIN kalau dia untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri. Nama penerima penghasilannya di sini misalnya Cristiano Ronaldo, alamatnya di Portugal. Ya, mau diisi kode negara. Kode negara ini ya tadi karena dia berasal dari luar negeri. Kode objek pajaknya, kemudian peneratangannya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian shift sheet ref ya, referensi tadi ya ada 3, daftar kode objek pajak, daftar kode negara, dan kode daftar PTKP. Tidak perlu dirubah dan dihapus, biarkan seperti itu. Jadi pastikan dalam pengisian bukti potong yang ada di sheet 21 dan 26 itu mengacu pada kode yang ada di referensi. Sehingga kalau ada yang tidak sesuai ya dia akan gagal melakukan impor. Nah, bagaimana cara melakukan impor? Jadi setelah kita buat ya di Excel-nya, jangan lupa untuk di save as. Ini di masa berapa? Di save as ini paling maksimal adalah 2 mega dengan maksimal sebanyak 10.000 ya, 10.000 data. Penamaannya dengan cara mengganti save as dengan nama NPWP-nya. Dengan nama NPWP-nya ya, bisa seperti ini contohnya di sini. Langsung NPWP atau ada bisa ditambah
garis bawah 1 misalnya untuk masih 1, sehingga untuk mempermudahkan kita juga melakukan pengawasan. Nanti kalau misalnya 2, masa Januari dibuat 2 dan seterusnya. Nah, menu impor ini ada di mana? Jadi nanti di bagian bukti potong, impor data bukti potong, kita isi jenis bukti potongnya apa, ya, PPh 21 misalnya, kemudian tahun pajaknya, masa pajaknya, kemudian kita upload Excel tadi, kita unggah kalau udah selesai. Kemudian nanti kita akan melihat nih, ada keterangan dalam melakukan impor itu. Jadi keterangan inilah akan melihat apakah kita berhasil atau tidak dalam melakukan impor data tersebut. Contohnya di sini. Jadi ada beberapa file Excel yang kita unggah dengan berbagai macam keterangan. Kalau yang pertama tadi nomor tiketnya dan nama file, ya, ini NPWP-nya tadi kan, tanggal uploadnya, jumlah barisnya, dan jumlah berapa banyak yang diupload, status, sukses data bukti potong berhasil dibentuk. Jadi kalau dengan muncul seperti ini keterangannya, ya berarti dia sudah berhasil melakukan impor data bukti potong. Nah, kalau misalnya gagal, ada keterangan gagal, dan gagalnya ini ada keterangannya lagi, terdapat draft bukti potong yang gagal, silakan perbaiki Excel. Jadi perbaiki Excelnya di mana ya? Di Excelnya tadi kita lihat pasti ada kesalahan dalam melakukan perekaman, bisa dari format tanggal dan lain sebagainya. Jadi pastikan penginputan di dalam Excel itu sudah benar. Kemudian kalau di sini sukses, tapi ada keterangan error generate bukti potong. Apa draft bukti potong yang gagal? Bukti potong dibentuk sebagian. Nah, ini mungkin tinggal di refresh saja ya. Gagal validasi sama. Gagal divalidasi. Nah, dalam hal terdapat keterangan gagal validasi, silahkan tekan tombol aksi lihat. Jadi di sini akan ada keterangannya yang menyebabkan gagal dalam melakukan import tersebut. Akan muncul kolom detail validasi, nanti di bawah di gambarnya bisa kita lihat contohnya. Kemudian pencarian, kita cari penyebabnya itu di baris error apa. Selain itu pada menu ini juga terdapat unduh hasil validasi ya. Unduh ini untuk memindahkan ke dalam Excel, mengekspor data error tersebut ke dalam format Excel. Jadi dalam bentuk Excel bisa kita unduh format kegagalannya ya, format Excelnya seperti itu. Pencarian berdasarkan baris error ataupun pencarian semua. Kalau berdasarkan baris error, misalnya unduh, nanti di sini akan ada keterangan-keterangan tentang penyebab-penyebab error yang terjadi. Ya, kita lihat saja, kemudian kita kembali ke Excel-nya untuk kita sesuaikan dengan data-data yang memang diminta untuk kita isi. Nah, selanjutnya setelah kita buat bukti potong, baik melalui key-in ataupun melalui impor, kita akan posting data bukti potong tersebut. Jadi submenu posting ini digunakan untuk memindahkan tadi data bukti potong yang telah dibuat ke dalam SPT, sekaligus melakukan pembaruan data yang ada di SPT. Bagaimana melakukan posting? Jadi dari menu tadi bukti potong ini di bagian D ada posting. Kita pilih dulu tahun pajaknya, kemudian kita pilih juga masa pajaknya. Klik posting. Nanti akan berhasil diposting. Nanti akan ada keterangan ketika kita sudah berhasil melakukan posting, itu kita masuk ke menu berikutnya yaitu SPT masa. Jadi dari data bukti potong, posting di menu selanjutnya adalah menu SPT masa. Nah, SPT masa ini ada dua, menu perekaman, bukti penyetoran, dan penyiapan SPT. Jadi yang pertama sekali ya kita harus merekam dulu bukti penyetoran yang berkaitan dengan pembayaran kekurangan bayar di PPh 21 ini. Jadi misalnya tadi kalau kita sudah tahu berapa nilai pembayarannya, ya kita langsung buat kode billing atau bisa juga kita buat kode billing dari menu rekam bukti pembayaran ini. Jadi fungsi di menu perekaman bukti pembayaran ini untuk merekam bukti penyetoran baik pembayaran yang telah dilakukan melalui SSP maupun melalui PBK, membuat draft SPT masa dan mengirimkan. Jadi di menu SPT masa. Kemudian perekaman bukti penyetoran bagaimana caranya? Merekam bukti penyetoran baik dengan NTPN maupun PBK dan validasi dengan penyandingan antara data NPWP pemilik pembayaran, masa dan tahun pajaknya, dan kode akun pajaknya. Kita coba ya, misalnya di sini ada ini misalnya kita ingin melihat rekaman yang sudah kita rekam dari bukti potong.
Kita masukkan masa pajaknya, kemudian tahun pajaknya kita cek pajak, nanti akan muncul keterangan eh, apa namanya daftar bukti store yang sudah pernah kita buat. Kalau belum pernah, kita klik tambah. Nanti di sini kita input ya. Jika bukti pembayaran yang dipilih ada SSP, maka kita masukkan NTPN. Jika yang dipilih PBK, ya kita masukkan nomor PBK-nya. Apabila data yang diisikan sudah sesuai dengan data DJP, maka kolom masa pajak, jenis pajak itu akan muncul secara otomatis, tinggal klik simpan saja. Jadi misalnya tadi kita sudah melakukan pembayaran, kita masukkan SSP-nya, maka akan otomatis akan muncul NPWP, NTPN, tahun pajaknya. Kemudian cek setorannya, dan juga langsung muncul nilai pembayarannya. Detail isi bukti pembayaran. Nah, ini dengan cara misalnya dengan PBK ya. Jadi kalau tadi pilihannya SLP, kalau ini PBK ya sama. Kita tinggal memilih pembayaran dengan PBK, masukkan nomor PBK, dan akan muncul juga data-data yang berkait dengan PBK yang sudah kita lakukan. Setelah mengisi semua bukti penyetoran adalah dengan melihat daftar ringkasan. Pada kolom ini disediakan tombol cetak billing ya. Kalau tadi, kalau misalnya misalnya kita sudah buat bukti potong tapi kita belum bayar, kita bisa memanfaatkan menu dari menu di sini dengan melakukan cetak billing secara langsung. Hal ini lebih memungkinkan dan lebih meyakinkan sehingga terhindarnya kesalahan dalam membuat kode akun pajak dan kode jenis setoran. Jadi tadi ya, misalnya di daftar ringkasan pembayaran itu sudah kita input ya bukti potongnya, dia akan muncul data-data berkaitan dengan bukti potong yang sudah dibuat dan nilai pembayaran dan nilai kekurangan pembayarannya. Nah, di sini ada menu aksi. Aksi di sini untuk membuat kode billing. Jadi kode billing ini dapat kita buat secara langsung dari sini. Nanti akan muncul kode billing dan baru kita lakukan pembayaran. Jadi otomatis tidak ada kesalahan dalam melakukan pembayaran. Jadi di kolom daftar ringkasan pembayaran ini, kalau misalnya ada data nilai minus, ya berarti itu statusnya lebih bayar. Di lebih bayar ini, WP dapat mengajukan pengembalian pajak sesuai tidak terutang atau dengan mengajukan PBK, atau juga nilai positif berarti kurang bayar, ya, dilakukan pembayaran dulu, baik dilakukan pembayarannya secara langsung atau melalui pembuatan kode billing atau nilai nol, artinya tidak ada nilai PPh yang dibayar atau nihil ya. Jika nilai yang dipotong telah sesuai dan tidak dapat kekurangan bayar, maka lanjutkan dalam penyiapan SPT. Jadi, jika terdapat kekurangan, ya maka harus dilakukan pembayaran dulu. Nah, tidak dapat dilakukan pengiriman jika tidak dilakukan pembayaran terhadap kekurangan pembayaran tersebut. Nah, jadi setelah perekaman bukti penyetoran, yang berikutnya adalah penyiapan dan pengiriman SPT massa. Setelah selesai bukti penyetoran diinput atau direkam, maka berikutnya adalah membuka dan melengkapi draft SPT massa yang akan dilaporkan. Untuk melengkapi, pada menu SPT, pilih menu penyiapan. Jadi nanti di bagian SPT massa ini kan tadi sudah kita lakukan perekaman, kemudian berikutnya adalah dengan melakukan penyiapan SPT. Penyiapan SPT ini akan muncul data apa namanya data SPT yang akan kita lakukan pelaporan. Jadi kalau misalnya baru satu, ada keterangannya draft ya, berarti data SPT belum dilengkapi. Jadi ada pilihannya, nanti silakan cek dan lengkapi SPT. Pada daftar SPT massa ini terdapat dua tombol ya. Pertama di sini kita bisa mengunduh bukti potong atau juga ajukan unduh bukti potong. Untuk meminta data bukti potong ke server, tunggu beberapa saat. Kemudian yang kedua, jadi di sini ada menu untuk bukti potong, dan kedua ada lengkapi. Lengkapi ini nanti akan ada data-data ya, data-data atau bagian-bagian yang harus kita lihat untuk melihat apakah memang sudah sesuai perekaman yang sudah kita lakukan tersebut. Jadi ibaratnya ini adalah rekap dari data yang kita input dari bukti potong tadi. Jadi di sini ada penerima penghasilan, kode objek pajak, jumlah penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, jumlah pajak yang dipotong. Kemudian di sini ada tenaga. Contohnya di sini pengisian tenaga ahli ya, dan nilainya 100 dan nilai PPh-nya 2.500. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah kita yakin bahwa apa yang sudah diisi di sini sudah benar, maka kita pilih lagi kembali pada pengurus, pada tangannya itu sebagai pengurus, dan juga pada tangan namanya siapa. Kemudian kita klik simpan.
Nah, penyiapan SPT sudah selesai. Kemudian baru kita kirim tombol kirim. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan penyiapan, ya, kemudian sampai kita menu simpan ini, baru kita akan melakukan pengiriman. Jadi keterangannya di sini SPT Anda siap dikirim. Siap dikirim, selanjutnya bagaimana? Nanti ketika kita akan melakukan pengiriman, maka akan muncul informasi terkait draft SPT yang akan dikirim. Periksa kembali formulir tersebut dan lanjutkan dengan pilih kirim draft SPT. Jadi ini ada penjelasannya secara singkat data-data yang akan kita kirimkan atau data awal yang akan kita kirimkan, ada namanya, NPWP, email, alamat, kemudian tahun pajak, apakah pembetulan, dan nomor HP. Jadi semuanya sudah pasti kita pastikan kebenarannya dalam pengiriman SPT tersebut. Ini kalau misalnya tadi kita ingin eh, kembali melihat formulirnya, kalau misalnya sudah yakin, kita klik kirim. Kirim sebagaimana pelaporan di DJP online ya, dia minta kode verifikasi. Jadi kode verifikasi ini akan dikirimkan ke mana? Ke alamat email yang kita daftarkan. Jadi kita buka alamat email kita, kemudian kita ambil kode verifikasinya dan masukkan kembali di kolom di sini dan kita klik kirim. Baik. Nah, ini kalau misalnya sudah selesai ya biasanya sudah akan muncul nanti tadi di bagian dashboardnya itu akan sudah kelihatan pelaporan SPT-nya. Dan termasuk juga nanti mungkin di email juga akan kelihatan bukti pelaporannya. Nah, balik ke menu pengaturan yang di atas. Jadi sebenarnya ini menu pengaturan ini dilakukan di awal ya. Tapi dia ada di bagian akhir karena ini memang cukup satu kali saja dilakukan. Di pengaturan ini ada dua, penandatangan dan perekam. Penandatangan ini yang mungkin berkaitan dengan siapa penandatangan yang ada di SPT Ebupot 21 ini, mungkin lebih kepada orang pribadi khususnya dan juga badan. Tapi kalau badan dia ada menu penandatangan dan menu perekam ya, artinya mungkin berbeda antara penandatangan dan melakukan perekaman. Kita masukkan pencariannya, daftar penandatangannya siapa. Jadi fungsinya di sini menu pengaturan ini mendaftarkan nama penandatangan, mengaktifkan dan menonaktifkan, mengetahui daftar penandatangan. Misalnya pertama di menu sub penandatangan yang mendaftarkan orang yang akan menandatangani, mengaktifkan atau menonaktifkan. Penandatangan ya dimasukkan data-datanya, penandatangannya siapa, apakah wajib pajak, pengurus, NPWP dan seterusnya, kemudian klik simpan. Kemudian kalau misalnya dia tidak punya NPWP ya kita klik NIK. Lalu checklist ya, statusnya ini apakah aktif atau tidak aktif. Jadi kalau misalnya kita ada beberapa yang akan menandatangani ya bisa kita pilih. Jadi misalnya ada perubahan penandatangan juga kita langsung bisa tambahkan dari sini. Bisa kita pilih aktifkan atau nonaktifkan. Nah, kalau menu perekam ini khusus untuk bisa mendaftarkan orang pribadi yang ditunjuk sebagai perekam, mengaktifkan perekam yang telah ditentukan sebelumnya, menghapus orang pribadi yang telah ditunjuk sebagai perekam. Pengguna yang didaftarkan sebagai perekam akan diberikan username, password, dan tautan khusus yang terpisah dari laman DJP online. Jadi kewenangan user perekam sendiri akan dibatasi, tidak sebanyak kewenangan user utama. Jadi pendaftaran user perekam hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak badan ya. Jadi kalau wajib pajak pribadi tidak ada menu perekam. Dengan ketentuan bahwa user perekam memiliki identitas berupa NPWP, email, dan password yang sudah ditentukan sebelumnya. User perekam yang didaftarkan akan divalidasi oleh sistem dan kemudian diberikan bukti pendaftaran yang dikirimkan melalui email. Untuk menambahkan nama perekam, silakan masuk ke menu pengaturan, pilih perekam, lalu tekan tombol tambah. Jadi, khusus untuk badan, kalau ada ingin menambahkan khusus yang melakukan perekaman, ya artinya memang orang yang ditunjuk. Misalnya di sini bendahara, misalnya atau bagian keuangan, yang tidak semua orang bisa melakukan perekaman ini, atau memang untuk mengetahui yang hanya bisa mengetahui pembayaran penghasilan yang diberikan kepada pegawai atau karyawan. Perekam ya kita masukkan data-datanya, tambah perekam, masukkan NPWP, email, password, simpan ya. NPWP yang menjadi perekam tadi, nama lengkapnya akan muncul otomatis. Jadi di sini wajib punya NPWP. Kemudian email, password akan diverifikasi ke email. Nah, nanti yang diberikan user perekam dia akan dikirimin email berupa NPWP dan password. Bagi WP yang berhasil ditetapkan sebagai perekam, sistem DJP akan mengirimkan email yang berisi username dan password ya, username dan passwordnya. Seperti gambar di samping.
Username dan password digunakan oleh perekam untuk login khusus perekaman bukti potong. Jadi nanti kalau dari eh, masuk di awal dengan NPWP biasa atau dari DJP online biasa, ya dia masuknya eh, ke apa namanya penandatangan biasa. Tapi kalau khusus untuk perekam dia masuknya loginnya melalui perekam bukti potong 2126 pajak.go.id. Jadi alamat yang digunakan oleh user perekam hanya di perekam bukpot 2126 pajak.go.id. Ya, ini mungkin dalam tahap pengembangan di beberapa waktu ke depan akan bisa digunakan. Daftar nama perekam yang berhasil didaftarkan dapat dilihat pada menu user ya. Jadi user utama bisa melihat siapa saja yang ditetapkan untuk menjadi perekam dan bisa juga diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai dengan kebutuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin yang bisa kami bagi berkaitan dengan pengisian e-Bupot 2126 ini. Silahkan Bapak Ibu praktekkan ya, uji cobakan karena ketentuan penggunaan e-Bupot 21 ini mulai berlaku di masa Januari 2024 ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan kami doakan semoga usaha Bapak Ibu terus berjalan berhasil ya, sukses. Kemudian jangan lupa untuk membagikan juga kepada yang membutuhkan ketika memang ini terasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.